Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marwahidah Muna dari kelas reguler B, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Haluoleo Kendari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai antropometri dan survei konsumsi makanan, food recall 24 jam, dan semi frekuensi kuesioner. Antropometri berasal dari kata antropos dan metros. Antropos artinya tubuh dan metros artinya ukuran. Jadi, antropometri adalah ukuran dari tubuh. Pengertian ini bersifat sangat umum sekali. Dari definisi tersebut dapat ditarik pengertian bahwa antropometri gizi adalah berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Berbagai jenis ukuran tubuh antara lain berat badan, tinggi badan, lingkar lengan, lingkar kepala, dan sebagainya. Alat yang digunakan untuk mengukur berat badan adalah timbangan berat badan. Cara pengukuran berat badan. Pertama, periksa timbangan yang akan digunakan. Apakah sudah menunjukkan angka 0 pada keadaan seimbang. Setiap kali akan menimbang, dipastikan lagi apakah sudah menunjukkan angka 0. Bila belum, timbangan disetel atau beban disesuaikan dahulu. Orang yang akan ditimbang diminta melepaskan alas kaki dan barang-barang lain yang dapat mengganggu pengukuran. Lalu orang yang ditimbang dipersilahkan untuk berdiri tepat di tengah timbangan. Kemudian pengukur berdiri tepat di depan orang yang ditimbang dan hasil pengukuran pun dicatat. Alat yang digunakan untuk mengukur lingkar lengan atas menggunakan pita lila. Cara pengukuran lingkar lengan atas. Pertama, pengukur berdiri menghadap bagian kiri orang yang akan diukur. Lalu, orang yang diukur berdiri tegak menghadap lurus ke depan. Kemudian, pengukuran dilakukan pada lengan kiri atau pada lengan yang tidak sering digunakan untuk aktivitas. Lalu, orang yang diukur diminta untuk membengkokkan siku 90 derajat dan meletakkan lengan bawah di depan tubuh. Cari tonjolan tulang pada bahu dan punggung siku. Kemudian, ukur jarak kedua ujung tulang tersebut dengan menggunakan meteran. Lalu beri tanda dengan spidol pada pertengahan kedua tonjolan tulang tersebut. Lalu lingkarkan pita ukur secara pas pada lengan setinggi tanda tadi. Kemudian catat hasil pengukuran. Alat yang digunakan untuk mengukur tinggi badan adalah mikrotois. Dalam praktikum kali ini saya tidak mempunyai mikrotois sehingga data daripada tinggi badan responden saya peroleh dari data hasil pengukuran mereka 2 bulan lalu di puskesmas. Cara pengukuran tinggi badan. Pertama, cari tempat dengan alas rata dan dinding yang tegak lurus. Kedua, gantungkan mikrotois secara tegak lurus pada dinding dengan terlebih dahulu menariknya sampai angka 0. Ketiga, orang yang akan diukur diminta melepaskan alas kaki, topi, dan lain-lain yang dapat mengganggu pengukuran tinggi badan. Keempat, orang yang akan diukur diminta berdiri tegak dengan mata memandang lurus ke depan, bahu lurus, punggung dan pantat menempel ke dinding, kaki rapat dan tumit menempel di dinding. Kelima, mikrotois ditarik ke bawah sampai tepat di puncak kepala. Keenam, pembacaan sampai milimeter terdekat dilakukan dengan mata memandang sejajar dengan jarum penunjuk mikrotois. Perhitungan indeks massa tubuh pada responden. Pengukuran antropometri yang paling sering digunakan adalah rasio antara berat badan dengan satuan kilogram dan tinggi badan dengan satuan meter kuadrat yang disebut indeks massa tubuh atau IMT. Cara mengukur indeks massa tubuh adalah berat badan dengan satuan kilogram dibagi 2 kali tinggi badan dengan satuan meter. Misalnya seorang perempuan dengan tinggi badan 160 cm dan berat badan 58 kg. Maka cara menghitung indeks massa tubuh adalah 58 kg dibagi 2 kali 1,61 meter. Hasilnya adalah 22,37. Indeks massa tubuh yang normal untuk perempuan adalah antara 17 sampai dengan 23, sedangkan untuk laki-laki di antara 18 sampai 25. Seorang perempuan dikatakan kurus bila indeks massa tubuhnya kurang dari 17 dan gemuk bila indeks massa tubuhnya di atas 23.
Bila indeks massa tubuh di atas 30, maka orang tersebut menderita obesitas yang berpotensi membuat tubuh rentan dengan berbagai problem kesehatan. Metode food recall 24 jam. Metode food recall 24 jam adalah metode mengingat tentang pangan yang dikonsumsi pada periode 24 jam terakhir, yaitu dari waktu tengah malam sampai waktu tengah malam lagi, atau dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi yang dicatat dalam ukuran rumah tangga atau URT. Langkah-langkah dalam metode food recall 24 jam yaitu terdapat 4 langkah dalam metode food recall 24 jam, yaitu pertama, mewawancara atau enumerator menanyakan pangan yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang lalu atau sejak bangun tidur sampai bangun tidur lagi, dan mencatat dalam ukuran rumah tangga atau URT, mencakup nama masakan atau makanan, cara persiapan dan pemasakan serta bahan makanannya. Yang kedua, pewawancara atau enumerator memperkirakan atau melakukan estimasi dari URT ke dalam satuan berat gram untuk pangan yang dikonsumsi. Yang ketiga, petugas menganalisis energi dan zat gizi berdasarkan data hasil recall konsumsi pangan sehari 24 jam secara manual atau komputerisasi. 4. Petugas menganalisis tingkat kecukupan energi dan zat gizi subjek dengan membandingkan angka kecukupan energi dan zat gizi atau AKG subjek. Saya akan mewawancari Anda mengenai food recall 24 jam. Kalau boleh tahu atas nama siapa? Taufik Suryani. Umurnya berapa tahun? 23 tahun. Oke, baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Makanan apa yang Anda konsumsi pada saat sahur dan pada jam berapa? Sahurnya itu jam 4:50. Makanannya itu kalau untuk saya nasi 2 centong plastik, ikan ukuran sedang itu 1 ekor, sama 2 sendok sayur sop. Bisa kan Anda jelaskan nama-nama bahan makanannya? Kalau nasi itu pasti beras ya, ikan itu jenisnya ikan kembung. Terus kalau untuk sayur sup itu ada kentang, wortel, sama jagung. Baik, pertanyaan selanjutnya, makanan apa yang Anda makan pada saat berbuka dan pada jam berapa? Bukanya itu 17:52. Terus makanannya itu pisang goreng 4 buah. Bisa Anda jelaskan nama-nama bahan makanannya? Pisang ya pasti ya, terus terigu, gula, minyak, air, sama garam sedikit. Baik, pertanyaan selanjutnya, makanan apa yang Anda makan pada saat malam hari dan pada jam berapa? Makan malamnya itu nasi, itu 2 centang plastik. Terus ikan 1 ekor ukuran sedang, sama sayur kangkung tumis 1 piring itu jam 18:05. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah ada makanan yang Anda makan atau konsumsi setelah makan malam dan pada jam berapa? Setelah makan malam, itu saya makan roti jam 7:30. Itu rotinya itu roti susu coklat. Tadi kan Anda bilang Anda makan roti coklat, itu berapa banyak URT-nya? 2 buah. Bisakah Anda jelaskan mengenai nama-nama bahan makanannya? Roti, susu putih, sama coklat batang diparut. Baik, terima kasih. Baik, hari ini adalah hari kedua dari food recall 24 jam. Oke, langsung saja pertanyaan pertama. Makanan apa yang Anda konsumsi pada saat sahur dan pada jam berapa? Sahurnya itu 3:50. Makanannya itu nasi, ikan goreng, sayur bening, sama tempe goreng. Nasinya itu 2 centong plastik, ikan gorengnya itu 1 ekor ukuran sedang, sayurnya itu 2 sendok sayur. Terus kalau tempe goreng itu 4 potong. Baik, tadi kan Anda menjelaskan mengenai makanannya itu nasi putih, ikan goreng, sayur bening, sama tempe goreng. Bisakah Anda jelaskan nama-nama bahan makanannya? Kalau nasi itu pasti beras ya, ikan itu ikan kembung, terus sayur beningnya itu pakai bayam, kacang panjang, sama jagung.
Terus kalau tempe goreng itu tempe goreng, tempe. Pahami ya? Baik, pertanyaan selanjutnya, makanan apa yang Anda konsumsi pada saat berbuka dan pada jam berapa? Buka puasanya itu jam 17.55. Makanan itu pisang hijau 1 porsi. Oke, bisa kan dijelaskan nama-nama bahan makanan dari es pisang hijau tersebut? Pisang, terigu, pandan, gula, sirup THC, sama air. Es batu. Baik, pertanyaan selanjutnya, makanan apa yang Anda konsumsi pada malam hari dan pada jam berapa? Makan malam itu jam 18:10. Itu makanannya nasi, ikan goreng, sayur kangkung tumis, sama tempe goreng. Oke, tadi kan sudah dijelaskan makanan-makanan apa saja yang dikonsumsi pada malam hari. Bisakah Anda jelaskan mengenai bahan-bahan makanannya? Kalau nasi itu kan beras ya. Terus saya itu konsumsinya 2 centong plastik. Kalau ikan itu ikan kembung itu 1 ekor ukuran sedang. Terus sayurnya itu sayur kangkung tumis kan ya. Itu bahannya itu kangkung, toge, kacang panjang. Terus itu 1 piring. Terus tempe goreng, tempe ya. Terus itu 3 potong. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada makanan yang Anda konsumsi atau Anda makan setelah makan malam, dan jika ada, pada jam berapa? Itu jam 8.45 ya. Oh, berarti ada ya, Mbak? Ada. Terus martabak, makanannya martabak manis. Berapa banyak ukuran rumah tangganya daripada martabak manis yang Anda konsumsi? 3 potong kalau nggak salah. Baik, bisakah Anda jelaskan mengenai bahan-bahan makanan yang ada pada martabak manis tersebut? Bahannya itu kan pasti telur, terigu, susu, gula, kacang, sama tomat meses sedikit. Baik, itulah tadi pertanyaan-pertanyaan mengenai Food Recall 24 jam. Terima kasih atas waktunya. Ini merupakan contoh dari kuesioner Food Recall 24 jam. Setelah melakukan wawancara terhadap responden, maka selanjutnya daftar makanan yang telah didapatkan dari responden tersebut dimasukkan ke aplikasi NutriSurvey untuk bisa mendapatkan hasil dari energi, protein, lemak, dan karbohidrat yang didapatkan dari responden. Contohnya seperti yang ada di layar. Di mana untuk mendapatkan perbandingannya, maka energi dibagi 2, sedangkan untuk protein itu dibagi 4, lemak dibagi 9, dan karbohidrat dibagi 4. Sehingga dapat diperoleh hasil perbandingan seperti yang ada tertera di layar. Frekuensi questionnaire atau FFQ adalah salah satu metode penilaian konsumsi pangan. Metode FFQ memiliki kekhususan dibandingkan metode lainnya. Prosedur pengukuran semi FFQ yaitu: pertama, subjek diwawancarai mengenai frekuensi mengkonsumsi jenis makanan sumber zat gizi yang ingin diketahui, apakah harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Kedua, subjek diwawancarai mengenai ukuran rumah tangga dan porsinya. Untuk memudahkan subjek menjawab, wawancara menggunakan alat bantu foto ukuran bahan makanan. Ketiga, mengestimasi ukuran porsi yang dikonsumsi subjek ke dalam ukuran berat atau gram. Keempat, mengkonversi semua frekuensi daftar makanan untuk per hari. Kelima, mengalihkan frekuensi per hari dengan ukuran porsi atau gram untuk mendapatkan berat yang dikonsumsi dalam gram per hari. Yang keenam, hitung semua daftar bahan makanan yang dikonsumsi subjek penelitian sesuai dengan yang terisi di dalam form. 7. Setelah semua bahan makanan diketahui berat yang dikonsumsi dalam gram per hari, maka semua berat item dijumlahkan sehingga diperoleh total asupan zat gizi dari subjek. Kedelapan, cek dan teliti kembali untuk memastikan semua item bahan makanan telah dihitung dan hasil penjumlahan berat gram bahan makanan tidak terjadi kesalahan. Baik, di sini saya akan menanyai Anda mengenai semi kuantitatif konsekuensi.
Sebelumnya ini dengan atas nama siapa? Wadil Nami. Baik, langsung saja ke pertanyaannya. Berapa sering Anda mengonsumsi makanan pokok nasi? Kita mengkonsumsinya lebih dari 1 kali sehari dengan ukuran 2 centong plastik. Berapa sering Anda mengonsumsi makanan pokok mie basah? Saya mengkonsumsinya 2 kali per bulan dengan ukuran 1 piring. Berapa sering Anda mengonsumsi makanan lauk hewani, yaitu ikan? Saya mengkonsumsinya lebih dari 1 kali sehari dengan ukuran 1 ekor ukuran sedang. Berapa sering Anda mengonsumsi lauk hewani telur? Saya mengkonsumsinya 3-6 kali per minggu dengan ukuran 1 butir telur. Baik, pertanyaan selanjutnya. Berapa sering Anda mengonsumsi lauk nabati tahu? Saya mengkonsumsinya 3-6 kali per minggu dengan ukuran 1 potong ukuran sedang. Berapa kali atau berapa sering Anda mengonsumsi makanan lauk nabati tempe? Saya mengkonsumsinya 3-6 kali per minggu dengan ukuran 1 potong ukuran sedang. Berapa sering Anda mengonsumsi makanan sayur, yaitu kangkung? Saya mengkonsumsinya 3-6 kali per minggu dengan ukuran 3 sendok makan. Berapa sering Anda mengonsumsi sayur sup? Saya mengkonsumsinya 2 kali per bulan dengan ukuran 3 sendok sayur. Berapa sering Anda mengonsumsi buah jeruk? Saya mengkonsumsinya 3-6 kali per minggu dengan ukuran 1 buah. Berapa sering Anda mengonsumsi buah semangka? Saya mengkonsumsinya 2 kali per bulan dengan ukuran 1 potong. Baik, ya itulah tadi pertanyaan saya. Terima kasih atas waktunya. Ini merupakan contoh dari kuesioner Semi Food Frequency Questionnaire. Setelah melakukan wawancara dengan responden, maka daftar bahan makanan yang telah kita peroleh dari responden tersebut akan kita beri nilai, di mana untuk makanan yang dimakan lebih dari 1 kali per hari mendapatkan nilai 50, untuk 1 kali per hari 25, 3-6 kali per minggu itu 15, 1-2 kali per minggu 10, 2 kali per bulan atau kurang itu 5, dan tidak pernah itu 0. Setelah diberi nilai dan dijumlah, maka hasil jumlah tersebut akan dibagi dengan rata-rata jumlah responden. Kemudian dibagi lagi menjadi rata-rata di jumlah bahan makanan yang ada pada daftar makanan yang telah ditanyakan oleh responden. Ini merupakan contoh dari pemberian nilai pada bahan-bahan makanan pada Food Frequency Questionnaire. Setelah dilakukan penilaian pada daftar makanan tadi, maka daftar makanan tadi dimasukkan ke dalam aplikasi NutriSurvey untuk mendapatkan nilai energi, protein, lemak, dan karbohidratnya. Lalu kemudian dilakukan hitungan perbandingan seperti sebelumnya. Itulah tadi paparan mengenai antropometri dan survei konsumsi makanan, food recall 24 jam, dan semi frekuensi questionnaire yang dapat saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.